Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan tryout kedua cendekia. Oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, Bu Dinar akan mengadakan sebuah pembahasan yang sudah kalian kerjakan sebelumnya ya, tryoutnya ya. Dan nanti semoga setelah mencermati video ini, kalian bisa memahami bagian mana yang menurut kalian itu belum dikuasai dan mana yang menurut kalian kemarin mengerjakannya salah, jadi bisa ada pembenaran, dan ketika ada soal-soal tipenya seperti itu kalian bisa mengerjakan lebih baik lagi gitu ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sana kalau soal bahasa Indonesia, Bu Dinar selalu mengingatkan bahwa kalian harus melihat pertanyaannya dulu, baru teksnya. Kenapa? Karena teksnya itu biasanya panjang-panjang. Kalau kalian membaca teksnya secara keseluruhan terlebih dahulu, nanti kalian sudah bad mood duluan. Nah, itu akan mengurangi konsentrasi kalian dalam mengerjakan soal. Oleh karena itu, silakan langsung lihat pertanyaannya dulu ya. Di sana nomor 1 itu yang ditanyakan adalah gagasan utama. Masih ingat ya, gagasan utama itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau bisa di akhir paragraf atau bisa di dua-duanya. Tergantung kira-kira mana yang menjadi kalimat utama. Dan kalimat utama itu adalah kalimat yang ketika kita membaca, maka kita bisa mengetahui secara keseluruhan dari paragraf tersebut. Kita lihat paragrafnya. Donor darah merupakan aktivitas sosial yang mulia. Setetes darah yang disumbangkan tanpa pamrih tersebut dapat menyelamatkan nyawa orang lain yang sangat membutuhkan. Selain itu, donor darah juga memiliki banyak manfaat. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang membutuhkan, tetapi juga dirasakan bagi orang yang mendonorkan darahnya, terutama bagi yang sudah rutin melakukannya. Oke, kalau kita lihat opsi yang A, di sana tertulis manfaat donor darah. Padahal di dalam keseluruhan teks ini itu tidak kemudian menjelaskan manfaatnya saja, tetapi di sana dijelaskan bahwa itu adalah aktivitas yang mulia, kemudian bisa menyelamatkan nyawa orang lain dan lain sebagainya. Manfaat itu hanya satu bagian saja ya dari paragraf tersebut. Jadi ini bukan merupakan gagasan utama ya. Donor darah merupakan aktivitas mulia. Oke, di sini adalah sebagai gagasan utama. Dari mana? Dari kalimat utama. Kalimat utamanya adalah yang di kalimat pertama. Nah, kalimat pertamanya adalah donor darah merupakan aktivitas sosial yang mulia. Nah, ini berarti diringkas, ringkasannya menjadi donor darah merupakan aktivitas mulia ya. Yang nomor C juga salah. Kenapa salah? Karena di sini hanya menyelamatkan nyawa manusia. Ini hanya ada di kalimat nomor 2, tidak secara keseluruhan. Kemudian yang D, donor darah secara rutin memiliki banyak manfaat. Ini juga tidak hanya ngomongin donor darah secara rutin, tapi lagi ngomongin kalau donor darah itu merupakan aktivitas yang mulia. Begitu ya, itu untuk gagasan utama. Nah, selanjutnya nomor 2 ini malah lebih mudah. Ini kita tidak harus mencari ringkasannya, tapi yang ditanyakan adalah kalimat utamanya. Berarti kalau tidak di awal, di akhir, kalau tidak di awal dan juga akhir gitu ya. Kita lihat paragrafnya. Hanya sedikit hasil pertanian yang diproduksi dalam skala besar dari sekian puluh ribu tanaman yang tumbuh di permukaan bumi. Jenis-jenis ini dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi roti, pasta, dan makanan lainnya. Menurut Global Hunger Index, sekitar 2 juta orang mengalami kelaparan semu atau hidden hunger. Angka ini diperoleh dari jumlah penduduk dunia yang kekurangan gizi, proporsi anak balita yang kurang berat, serta mortalitas balita.
Oke, kalimat utama itu adalah kalimat yang menjelaskan secara keseluruhan. Otomatis di dalam kalimat utama tidak boleh terdapat rujukan. Ya, kalau misalnya masih ada rujukan, berarti dia bukan merupakan kalimat utama. Yang namanya rujukan itu kan berarti merujuk pada kalimat sebelumnya atau bergantung dari kalimat sebelumnya. Berarti itu merupakan kalimat penjelas. Di kalimat terakhir di sana ada kata angka ini. Ini adalah sebagai kata rujukan. Ya, jadi otomatis kalimat nomor 4 itu bukan merupakan kalimat utama. Maka dari itu kalimat utamanya adalah kalimat nomor 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Begitu ya, itu untuk kalimat utama dan gagasan utama. Next, nomor 3. Di sana yang ditanyakan adalah sikap tokoh yang dapat dijadikan keteladanan. Ingat, kata kunci adalah keteladanan. Teladan itu berarti bisa ditiru atau dicontoh. Beda dengan keistimewaan. Kalau keistimewaan itu tidak bisa ditiru, hanya ada pada personal itu saja, ya. Kita lihat, memiliki paras cantik semenjak kecil. Kalau memiliki paras itu tidak bisa dicontoh. Mana ada paras dicontoh, kan tidak ada ya. Jadi kalau paras itu memang pemberian dari Yang Maha Kuasa, jadi tidak bisa ditiru atau dicontoh. Melanjutkan perjuangan melawan penjajah, ini juga tidak bisa dicontoh. Kenapa? Karena zaman sekarang itu sudah tidak ada tidak ada penjajah, ya. Jadi tidak relevan gitu ya, tidak bisa dicontoh. Oke, kemudian menjalani pengasingan di Sumedang, Jawa Barat. Ini juga kita tidak bisa meniru, masa iya kita ikut-ikutan diasingkan, itu kan tidak, gitu kan. Kemudian memperoleh pendidikan agama dan rumah tangga. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa dicontoh. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini kita bisa meniru untuk bisa memperoleh pendidikan agama dan juga rumah tangga. Maksudnya adalah life skill. Kemudian kita bisa memperoleh pendidikan dari keagamaan agar kita ada prinsip dalam hidup, maksudnya seperti itu. Gitu ya, itu untuk cara mencari keteladanan yang ada di dalam tokoh. Jadi bisa kalau keteladanan dan keistimewaan itu tanpa melihat dari teks. Tapi kecuali kalau misalnya A, B, C, D semua itu adalah teladan atau semua itu bisa dicontoh, baru direlevansikan di dalam teksnya. Gitu ya. Selanjutnya, 4. Ini yang beda dari yang tadi, keteladanan. Kalau keistimewaan itu berarti ciri khas. Nah, kalau ciri khas berarti tidak bisa ditiru, ya. Tidak bisa dicontoh. Oke, kita lihat menemukan telepon genggam pertama. Nah, ini adalah satu hal yang tidak mungkin akan bisa dilakukan oleh orang lain, ya, di kalimat pertama ini. Dia menemukan telepon genggam pertama. Kira-kira kalau dia sudah menemukan telepon genggam, berarti kita itu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang menemukan telepon genggam pertama. Karena memang telepon genggamnya sudah ditemukan oleh si Martin Cooper itu, gitu kan. Nah, itu berarti sebuah keistimewaan. Kalau selalu rendah hati dan menghargai tim, itu masuknya adalah teladan, ya, karena kita bisa mencontoh untuk rendah hati dan menghargai tim. Memimpin tim insinyur dari perusahaan Motorola. Kalau ini bisa diteruskan oleh orang lain. Nah, kalau bisa diteruskan oleh orang lain, berarti
tandanya itu tidak menjadi ciri khas, tapi orang lain juga bisa untuk memimpin tim insinyur itu. Menerima gelar sarjana engineering pada tahun 1950. Tidak hanya si Martin Cooper yang mendapat sarjana pada tahun ini. Pasti di sana yang diwisuda itu lebih dari 1. Makanya dia itu juga tidak termasuk sebagai ciri khas. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, penemu telepon genggam pertama. Selanjutnya nomor 5, simpulan isi paragraf. Simpulan itu berarti adalah inti dari keseluruhan paragraf. Berarti kita harus membaca secara keseluruhan teks tersebut. Kita lihat teksnya. Keberadaan internet memberikan manfaat positif bagi dunia informasi, tetapi banyak juga pengaruh negatifnya. Banyak siswa yang mendapatkan ilmu dengan bantuan internet. Bahkan tugas-tugas sekolah pun kini terasa lebih mudah dengan mencarinya di internet. Tidak bisa dimungkiri, adanya internet memberikan pengaruh kepada pelajar. Ada pengaruh positif, tetapi ada juga pengaruh negatif. Bagaikan mata uang dua sisi, bergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Oke, simpulannya. Keberadaan internet memberikan manfaat positif, tetapi banyak juga pengaruh negatifnya. Benar ya, bisa jadi karena di sana memang yang lagi diomongkan adalah manfaat positif dan juga ada juga pengaruh negatifnya. Internet memberikan pengaruh positif dan negatif dalam dunia informasi, tetapi lebih banyak pengaruh negatifnya. Kalau di sana tidak menjelaskan atau tidak memfokuskan bahwa itu lebih banyak pengaruh negatifnya. Ini yang keliru karena di sana disebutkan bagaikan mata uang dua sisi. Tergantung kita itu melihatnya dari sisi yang mana. Jadi ini kurang tepat. Yang C, internet memberikan pengaruh positif dan negatif bergantung pada bagaimana kita menghadapinya, bergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Nah, ini ada di kalimat terakhir ya. Jadi bisa jadi berarti antara A dan juga C. Kita lihat yang D. Internet memberikan pengaruh positif bagi siswa, terutama hal mencari ilmu. Di sana hanya dijelaskan pengaruh positif. Jadi salah karena juga ada negatifnya. Nah, sekarang kita bandingkan nih antara opsi A dan C karena biasanya bahasa Indonesia itu banyak pengecohnya. Nah, kita lihat simpulan itu kan berarti secara keseluruhan atau inti yang harus memuat keseluruhan dari paragraf tapi tidak membuang satu sama lainnya. Gitu ya, cari yang paling lengkap. A dan C itu semuanya sebenarnya benar, tapi kita harus cari yang lebih tepat lagi. Kalau yang A itu tidak lengkap atau kurang lengkap. Kenapa? Karena di sana tidak ada penjelasan bahwa kita harus bergantung pada bagaimana menghadapinya. Padahal di paragraf terakhir, di kalimat terakhir itu dijelaskan bahwa kalau keberadaan internet itu bagaikan mata uang dua sisi, tergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Ini adalah hal penting yang ada di dalam teks. Jadi yang paling tepat adalah yang C karena lebih lengkap dan tepat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada dua jawaban yang dua-duanya benar, carilah yang paling lengkap. Itu kuncinya. Selanjutnya ada dua teks, kemudian yang dicari adalah perbedaan isi dari kedua teks tersebut. Kita lihat dari teks yang pertama. Terjadinya banjir dapat disebabkan oleh dua faktor. Oke, terjadinya banjir oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kemudian yang teks yang kedua, banjir dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi manusia. Di sini ada kata dapat menimbulkan kerugian. Dari kalimat pertama saja itu sudah jelas. Di sana ada kata disebabkan.
Disebabkan itu pasti berarti bahwa itu adalah sebuah penyebab. Nah, kita lihat yang ada di dalam opsi penyebab banjir itu hanya di opsi D. Kita konfirmasi apakah teks yang kedua itu membahas dampak. Nah, di sini menimbulkan kerugian sangat besar. Kerugian itu merupakan sebuah dampak. Ya, jadi gampang, ini berarti jawabannya langsung ke yang D. Nah, kalau tadi perbedaan, kalau sekarang adalah persamaan isi teks. Kita lihat, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan bumi yang berasal dari bawah permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga daerah yang dikelilingi lautan luas. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran. Sedangkan gempa vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung api yang dahsyat. Berarti teks 1 itu lagi ngomongin gempa bumi dan juga penggolongan dari gempa bumi. Ya, ada tektonik dan vulkanik. Kita lihat yang teks yang kedua. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung dahsyat. Oke, berarti kan lagi ngomongin gempa penyebab terjadinya gempa bumi. Ya, di sini ada konjungsi karena. Kita lihat opsinya. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Ini yang salah, ya. Karena di sana sudah dijelaskan terjadinya itu karena pergerakan lapisan batu bumi, bukan kapan saja, ya. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah. Oke, di sini gempa bumi sangat kuat. Nah, ini ya yang masih keliru. Gempa bumi terbagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan vulkanik. Ini hanya di teks yang kedua. Ini juga teks yang kedua. Kalau gempa bumi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan vulkanik, ini hanya di teks pertama. Jadi yang menjadi persamaan baik itu muncul di teks yang pertama dan juga teks yang kedua adalah yang D. Pergeseran lapisan bumi, ini pergeseran lapisan bawah bumi. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Begitu ya, jangan hanya ada di salah satu teks, tapi harus kedua-duanya. Next, 8, ringkasan. Nah, ada dua paragraf. Kalau yang ringkasan itu harus memuat keseluruhan. Ya, biasanya ringkasan itu diambil dari gagasan utama paragraf 1 dan gagasan utama paragraf 2. Itu. Jadi jangan hanya ada yang di salah satu paragraf saja. Kita lihat, kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Berarti di sini lagi ngomongin kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian paragraf yang kedua, pembagian piket kelas adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, berarti di sini lagi ngomongin pembagian piket kelas. Kita lihat, jadi yang digabungkan antara kebersihan lingkungan sekolah dengan pembagian piket kelas. Kalau yang A ini malah tidak ada di paragraf pertama ya, ini hanya di paragraf kedua.
Jadi salah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah faktor penting menciptakan kenyamanan di lingkungan rumah dan sekitar melalui cara pembagian piket kelas. Nah, bisa jadi ya di sini ada lingkungan sekolahnya, kemudian ada melalui pembagian piket kelas, bisa jadi. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor penting menciptakan kenyamanan lingkungan dengan cara pembagian piket kelas. Ini juga ada dua-duanya. Setiap sekolah mengajarkan anak didiknya menjaga kebersihan dengan mengadakan lomba kebersihan. Ini malah nggak nyambung dengan kalimat utama atau gagasan utamanya antara B dan C. Oke, lagi-lagi kita dihadapkan dengan dua pilihan yang menurut kita tepat. Tapi kita harus jeli, kira-kira salah satu yang salah atau yang keliru itu di mana? Kita lihat di sana, kalau yang B, kebersihan lingkungan sekolah adalah faktor penting menciptakan kenyamanan di lingkungan rumah dan sekitar. Padahal yang lagi dibicarakan adalah lingkungan sekolah. Jadi fokusnya bukan kenyamanan lingkungan rumah dan sekitar, itu salahnya. Beda dengan yang C. Kalau yang C itu hanya ngomongin menciptakan kenyamanan lingkungan. Kenyamanan lingkungan ini bisa berarti lingkungan sekolah ataupun di rumah. Gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Lanjut 9. Perbaikan yang tepat pada kalimat ketiga. Kita langsung saja fokusnya ke kalimat ketiga. Hal itu akan membuat siswa lebih bebas untuk mencari cakrawala dalam bidang yang ditekuninya. Oke, kalau kalian bingung kira-kira itu lagi bahas apa sih? Kita lihat dulu berarti secara keseluruhan. Lagi ngomongin sistem pendidikan di Indonesia, itu seharusnya memperhatikan kreativitas, keterampilan, serta karakter siswa. Penjurusan sejak dini juga sangat diperlukan untuk membuat siswa lebih fokus pada bidang yang diminati. Oke, kita lihat hal itu akan membuat siswa lebih lepas. Kalau lebih lepas, ini kurang tepat ya secara konteks. Hal ini akan membuat siswa lebih bebas untuk menekuni dan mempersungguh cakrawala. Di sini ada kata bebas, bebas kok menekuni ya, itu kan kurang sesuai. Hal ini akan membuat siswa lebih leluasa untuk memperdalam dan memperluas cakrawala. Di sana lepas, leluasa itu kan juga salah satu sinonim ya atau persamaan kata, jadi sama saja maknanya. Hal itu akan membuat siswa lebih senang untuk belajar dan cakrawala dalam bidang yang ditekuninya. Oke, kita lihat di sana. Kalau kalian bingung maksudnya gini, hal itu tuh adalah penjurusan dengan fokus bidang yang diminati, akan membuat siswa itu lebih apa untuk mencari cakrawala dalam bidang yang ditekuni, maksudnya untuk belajar gitu ya, untuk memperoleh ilmu kayak gitu. Kalau lagi ngomongin siswa lebih fokus pada bidang yang diminati, berarti di sana kata-kata yang tepat adalah lebih senang. Karena ketika kita minat, maka akan muncul rasa senang. Itu ya maksudnya. Jadi harus disesuaikan dengan konteksnya. Perbedaan nilai moral. Pada kedua cerpen tersebut, nilai moral itu berarti suatu hal positif yang dapat diambil ya, tapi beda dengan amanat ya. Kalau amanat itu kan pesan moral, kalau nilai moral itu nilainya bukan pesannya ya. Kita lihat, minggu ini sungguh melelahkan. Di sekolah telah diadakan ulangan beruntun sebelum liburan sekolah. Walaupun aku dan teman-teman sudah mengetahui hal tersebut, tapi tetap saja kami adalah pecinta SKS. Sejak awal yang kami butuhkan adalah tekad sekuat beton,
mata yang akan berjuang lebih lama, otak yang selalu siap berpikir, dan itu semua percuma jika tanpa memanjatkan doa yang berasal dari lubuk hati terdalam. Maka kami pun siap menghadapi pertempuran ini dengan semangat berapi-api. Nah, dari itu saja sudah kelihatan bahwa itu adalah sebuah perjuangan. Kita cocokkan dengan yang teks yang kedua. 2.000 cukup? Tanya ayah sambil memilah lembaran uang kertas lusuh dari sakunya. Kerongkonganku sakit, selalu begitu. Berulang di pagi yang sama sebelum berangkat sekolah, ayah selalu menyisihkan upahnya yang tak seberapa itu. Selalu menyisihkan upahnya yang tak seberapa itu. Nah, itu adalah sebuah kasih sayang. Jadi otomatis jawabannya adalah yang B. Ya. Selanjutnya 11, kalimat yang tidak padu. Kalimat yang tidak padu adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Kita lihat, batuan andesit hasil revitalisasi kawasan titik 0 km Yogyakarta ternyata tak bisa ramah untuk semua jenis kendaraan. Berarti lagi ngomongin batu andesit. Kawasan yang dipercantik ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan tahun baru 2016. Terbukti sepanjang hari ini, Rabu, setidaknya 5 kuda penarik andong terjatuh saat melintas simpang 4 kawasan tersebut. Anggota Satlantas Polresta Yogyakarta yang bertugas di pos simpang 40 km mengatakan selama hari ini saja terhitung 5 kuda yang terjatuh saat melintasi dari arah utara atau Jalan Malioboro. Ini berarti kan ini ya nyambung dengan kalimat yang ketiga ini. Ini agak nggak nyambung karena tiba-tiba kok lagi ngomongin mempercantik kawasan, padahal lagi ngomongin batuan andesit yang tidak bisa ramah. Kenapa nggak bisa ramah? Buktinya adalah 5 kuda penarik itu jatuh gitu ya. Kemudian itu ditegaskan lagi oleh anggota Satlantas. Menurut dia kejadian sepanjang, menurut dia itu mengacu pada Bribka Fahrul, berarti dia juga nyambung. Berarti yang tidak nyambung adalah yang kawasan yang dipercantik ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan tahun baru karena tidak lagi ngomongin tahun baru. Next, bukti watak tokoh mempunyai watak tinggi hati. Oke, kita lihat opsinya. Dia selalu berteriak dan memanggilku seenak hatinya. Tak pernah ada senyum yang mengembang di bibirnya untukku. Bukannya minta maaf, tapi dia malah melemparkan semua kesalahan padaku. Dan sejak hari itu pula hampir bisa dipastikan setiap kali kami bertemu selalu ada pertengkaran. Tinggi hati itu sinonimnya adalah sombong. Nah, ya. Jadi carilah kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah kata sombong, ya. Dia selalu berteriak dan memanggilku seenak hatinya. Ini bukan sombong, tapi ini meremehkan, ya. Atau seenaknya kepada orang lain. Kemudian kalau tak pernah ada senyum yang mengembang di bibirnya untukku, ini termasuknya adalah tidak ramah ya. Tidak ramah itu bisa juga berarti sombong. Bukannya minta maaf, tapi dia malah melemparkan semua kesalahan padaku. Nah, kalau melemparkan kesalahan padaku ini tidak sombong, dia malah tidak bertanggung jawab, ya. Hampir dipastikan setiap kali bertemu selalu ada pertengkaran, ini juga bukan sombong. Maka yang termasuk sombong itu adalah yang B. Karena dia tidak pernah senyum kalau ketemu, berarti kan sombong. Kalau kalian juga kan ketemu temennya di jalan, dia diem aja kayak, ih sombong banget sih, nah gitu, kayak tinggi hati.
13. Tindakan terpuji. Tindakan terpuji berarti tindakan yang bisa dicontoh atau dapat diteladani. Kita lihat, Bapak rajin merawat motor kesayangannya walaupun sudah ketinggalan zaman. Bapak tidak memperdulikan komentar Asya mengenai motornya yang sudah ketinggalan zaman. Kalau tidak memperdulikan komentar, ini bukan hal yang terpuji ya. Bapak tidak melupakan jasa motor bututnya yang telah menjadi teman perjalanan selama bertahun-tahun. Berarti di sini kata kuncinya adalah tidak melupakan jasa. Walaupun motor itu sudah ketinggalan zaman, tapi kalau selalu dirawat dengan telaten pasti nyaman dikendarai. Ini bukan tindakan terpuji, tetapi ini adalah sebuah amanat. Oke. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa tindakan terpujinya adalah rajin. Nah, itu ada pada opsi A. Jadi biasanya kalau seperti ini, soal-soal tipe seperti ini atau yang tadi sebelumnya ya, nomor 12 seperti 12 ini itu kita bisa menganalisis jawaban dari opsinya tanpa harus membaca soalnya. Tapi kalau misalnya jawabannya itu ambigu atau ada beberapa opsi yang memang kelihatannya semuanya benar, maka kita harus membaca soalnya. Selanjutnya watak Adi dan Nano. Kalau ini berarti harus membaca. Wah banyak betul Adi Nano, ucap Nek Haris lirih. Nenek akan mengambil 40.000 saja, sisanya yang 20.000 buat kalian berdua. Nangka yang sisa ini untuk adik-adik kalian. Lanjut Nek Haris lagi. Adi dan Nano saling menatap. Kami tidak memerlukan uang, Nek. Nenek pasti lebih perlu. Kami membawa nangka yang tersisa ini saja. Nano berkata tergagap. Nek Haris menggeleng, tidak. 40.000 sudah lebih dari cukup. Ingat, biasanya nenek cuma dapat menjual nangka ini 10.000 rupiah. Kalian memang hebat, banyak akalnya. Nah, sepantasnya kalian mendapat juga hasil dari penggunaan akal kalian ini. Nenek terus memaksa mereka. Oke, di sana ngomongin tidak membawa nangka ini saja. Kemudian mereka itu banyak akal. Nah kalau licik nggak mungkin. Kalau licik itu kan pasti yang ini ya, yang jelek-jelek ya. Kalau jahil juga tidak, suka mengakali juga tidak. Culas itu licik, suka menipu juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang A, jujur dan kreatif. Kenapa kreatif? Karena dia banyak akal. Maka dari itu penjualan dari nenek itu bisa bertambah. Selanjutnya 15, amanat. Amanat ini adalah pesan baik yang disampaikan penulis kepada pembaca. Oke, kita lihat. 2 ekor kambing yang sombong. Pada suatu hari yang panas di daerah pegunungan yang curam, ada 2 ekor kambing yang tinggi hati sedang berjalan dari 2 arah yang berlawanan. Satu kambing dari utara, yang satu lagi dari selatan. Kebetulan kedua kambing tersebut tiba bersamaan di tepi jurang yang di bawahnya mengalir air sungai yang sangat deras. Tidak ada jembatan di situ, yang ada hanya ada sebuah pohon yang jatuh melintang di atas jurang dan dijadikan jembatan untuk menyeberangi jurang tersebut. Pohon yang dijadikan jembatan tersebut tidak dapat dilalui secara bersamaan oleh 2 ekor kelinci dengan selamat, apalagi 2 ekor kambing. Hewan-hewan yang ingin menyeberang tidak ada yang berani melewati jembatan pohon tersebut. Tetapi kedua kambing yang sombong itu dengan angkuhnya tetap menyeberangi jembatan tersebut. Kedua kambing itu tidak mau saling mengalah. Kambing pertama menapakkan kakinya ke jembatan itu, kambing yang satunya lagi pun tidak mau mengalah dan juga menapakkan kakinya ke jembatan tersebut. Kedua kambing sombong itu bertemu di tengah-tengah jembatan dan tidak ada yang mau mengalah.
Kedua kambing tersebut saling mendorong dengan menggunakan tanduk mereka. Karena tak ada yang mau mengalah, akhirnya kedua kambing tersebut jatuh ke dalam jurang dan hilang ditelan arus air yang deras. Oke, amanatnya, buat apa sombong kalau akan mencelakakan diri sendiri? Sifat tinggi hati yang berlebihan selalu merugikan pihak lain. Lebih baik mengalah untuk kebaikan daripada bertengkar yang mengakibatkan kerugian bagi semua. Kesombongan yang menyebabkan kambing tersebut jatuh ke dalam jurang dan hilang yang deras. Ini tidak ya, ini yang D tidak. Ini bukan sebagai amanat tapi sebagai pernyataan di dalam teks. Kalau ini, buat apa sombong kalau akan mencelakakan diri sendiri? Di sini ada kata mencelakakan diri sendiri. Padahal yang celaka itu semua. Ya. Sifat tinggi hati yang berlebihan selalu merugikan pihak lain. Tidak hanya pihak lain yang rugi, tetapi juga diri sendiri. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut. Oke, konflik. Konflik itu adalah masalah ya. Masalah yang muncul di dalam teks. Kita lihat teksnya. Aku berlari menuju nisan bundaku. Aku menangis sejadi-jadinya di depan nisan itu. Berkali-kali kucium benda putih itu tanpa bisa berkata apa-apa. Kata-kata nenekku tadi malam masih membekas di hatiku. Nenekku juga menitipkan sebuah buku harian bunda kepadaku. Bundamu kecelakaan sepulang dari mengantarkan PR-mu ke sekolah, Nah. Karena bundamu harus segera ke bandara mengejar jadwal penerbangan pesawat sesuai dengan tiket yang telah dipesannya. Karena tergesa-gesa, mobil bundamu menabrak tiang listrik sehingga menyebabkan pendarahan hebat di kepalanya. Kenapa nggak nunggu, Nah? Kenapa nggak nunggu, Nek? Jawabku terisak. Oke, konflik atau masalahnya adalah kalau yang A meratapi kepergiannya karena merasa belum sempat meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Menyesali perbuatannya karena menyebabkan ibunya pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Ini malah salah ya, sangat salah. Merasa kecewa pada ibunya karena meninggal dunia, merasa kecewa ini tidak. Perasaan bersalah karena menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimpa ibunya. Oke, di sana itu kalau yang A itu tidak ada kata-kata belum sempat meminta maaf, tidak ada yang ngomongin alur itu. Jadi ini juga keliru. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya tanggapan positif. Nah, kita lihat. Kunjungan wisatawan ke Yogyakarta banyak mendatangkan keuntungan bagi dunia pariwisata. Namun sayangnya juga meninggalkan banyak masalah. Di sini ada kata sayangnya meninggalkan banyak masalah, itu tidak positif. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta setiap musim liburan ternyata juga membawa berbagai persoalan. Wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta pada musim liburan banyak menguntungkan pelaku aktivitas di dunia pariwisata, namun perlu dicarikan solusi dari dampak yang ditimbulkan. Sedangkan yang D, magnet daya tarik Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata memang sangat kuat sehingga mampu menyedot perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Oke, kalau yang C ini lebih ke ada kata namun. Berarti ini juga tidak positif. Yang positif adalah yang D. 18. Perbaikan penulisan huruf kapital. Kejuaraan bulu tangkis antar klub. Oke, di sini salahnya di antar klub. Antar pra, kemudian pasca, tuna. Nah, itu semua harus digabung ya penulisannya. Ini juga salah berarti. Terus antara C dan D. Di sana bedanya di kejuaraan bulu tangkis antar klub PBSI Kota Yogyakarta yang digelar selama hari di GOR SMPN 1 Jalan Cikditiro. Oke, Cikditiro, ditiro ini digabung ya, tidak dipisah, bukan di kemudian tiro. Ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. 19. Latar. Oke, latar itu bisa
tempat, bisa waktu, bisa suasana. Tergantung nih yang mana. Kalau di opsi ini adalah waktu. Berarti kita lihat waktunya kapan. Tanah di pekuburan umum itu masih basah ketika para petakziah sudah pulang. Sementara Ogal masih duduk sambil sesekali menyeka air matanya. Ibu yang selama ini paling dia hormati dan cintai kemarin telah meninggal dunia menghadap Tuhan yang Maha Esa. Burung-burung camar terbang rendah dan sesekali mencelup paruhnya di air laut. Bu Tuti dan suaminya masih berdiri di belakang sambil menunggu Ogal. Rasanya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Kemudian jangan berkata begitu anakku, kami akan menjadi orang tuamu sampai kapanpun. Oke, di sana ada kata masih basah ketika para petakziah sudah pulang. Nah, berarti di sana kita menganggap bahwa latar tersebut adalah pada biasanya dimakamkan, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada kata burung-burung camar terbang rendah dan sesekali mencelupkan paruhnya di air laut. Kalau kira-kira burung camar itu sesekali mencelupkan paruhnya di air laut, berarti kira-kira itu siang atau sore hari? Pagi, siang, sore atau malam hari biasanya. Kalau burung camar mencelupkan paruhnya di air laut, itu berarti tandanya adalah pagi hari. Ya. Terakhir 20 nilai moral seperti tadi. Moral itu adalah sesuatu yang yang baik ya, sesuatu bisa kita ambil hikmahnya. Ambil hikmah. Atau amanat. Kita lihat burung elang dan burung gagak. Seekor burung elang dengan kekuatan sayapnya menyambar seekor anak domba dengan kukunya dan membawanya pergi jauh ke angkasa. Seekor burung gagak melihat kejadian itu dan terbayang di benaknya sebuah gagasan bahwa dia mempunyai kekuatan untuk melakukan hal yang sama dengan burung elang tersebut. Dan dengan membuka sayapnya lebar-lebar, kemudian terbang di udara dengan galaknya. Dia meluncur ke bawah dan dengan cepat menghantam bagian punggung seekor domba. Tetapi ketika dia mencoba untuk terbang kembali, dia baru sadar kalau dia tidak bisa mengangkat domba tersebut dan dia tidak dapat terbang lagi karena kukunya telah terjerat pada bulu domba. Walaupun dia mencoba untuk melepaskan dirinya, jeratan itu terlalu sulit untuk dilepaskan sehingga dia merasa putus asa dan tetap tinggal di atas punggung domba tersebut. Seorang penggembala yang melihat burung gagak itu mengibas-ibaskan sayapnya berusaha melepaskan diri. Penggembala itu menyadari apa yang telah terjadi. Penggembala itu pun berlari dan segera menangkap burung itu, lalu mengikat dan mengurung burung gagak tersebut. Setelah menjelang sore, dia memberikan burung gagak itu kepada anak-anaknya di rumah untuk bermain. Oke. Kita lihat nilai moralnya. Jangan biarkan kesombonganmu membuat kamu lupa diri akan kemampuanmu. Sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkan untung dan ruginya. Kemudian, apa yang dilihat oleh mata belum tentu sebagus kenyataannya. Tidak baik meniru perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, di sana ada kata kunci seperti ini. Burung gagak dan melihat kejadian itu terbayang di benaknya sebuah gagasan bahwa dia mempunyai kekuatan untuk melakukan hal yang sama. Oke, jadi di sana yang harus diperhatikan adalah dia itu melihat, kemudian dia membayangkan bahwa dia itu punya kemampuan yang sama. Kalau yang tidak baik meniru ini salah ya, tetap salah konteksnya karena tidak seperti itu. Kalau meniru perbuatan orang yang baik itu boleh saja. Gitu. Jadi antara B dan C, apa yang dilihat oleh mata belum tentu sebagus kenyataannya. Ini tidak lagi ngomongin bagus atau tidaknya, tetapi untung dan ruginya, ya.
Oke, kita lihat dulu coba yang A. Jangan biarkan kesombonganmu membuat kamu lupa diri akan kemampuanmu. Oke, di sana itu ada kata membuka sayapnya lebar-lebar, kemudian terbang, bla bla bla. Nah, itu lebih ke dia itu hanya dia hanya memutuskan sesuatu dengan sepihak. Jadi bukan tentang kesombongan, tetapi sebelum melakukan sesuatu. Oke, begitu ya. Oke, untuk pada kesempatan hari ini cukup sekian yang bisa Bu Dinar bahas pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bu Dinar akhiri, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.